Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Gansana Putri, bisa dipanggil dengan Ibu Diana. Ibu. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu saya akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan dengan tujuan pembelajaran materi hari ini. Materi hari ini kita mengenai peradilan Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat merumuskan pengertian peradilan Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi peradilan Islam dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan hakim wanita dalam peradilan Islam dengan baik dan benar. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat hakim dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan sikap patuh terhadap hukum peradilan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktikkan contoh-contoh yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu akan kita materi mengenai peradilan Islam. Harap kita didengarkan baik-baik karena akhir saja Ibu akan mengadakan penjawab pada akhir pembelajaran nanti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, di halamannya dulu, Pak. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian peradilan. Jadi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan, sedangkan orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Jadi, fungsi peradilan yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan ketetapan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerima dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Sedangkan hikmah adanya peradilan itu yang pertama adalah terwujudnya masyarakat yang bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di mana beliau SAW menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Yang kedua yaitu terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. Yang ketiga yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Yang keempat yaitu terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang kelima yaitu dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua pihak. Yang kedua yaitu kita mempelajari mengenai hakim. Apa itu hakim? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia dapat berlaku adil. Yang kedua yaitu syarat-syarat hakim.
Selanjutnya yaitu hakim. Yang pertama adalah pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia dapat berlaku dengan adil. Yang kedua yaitu syarat-syarat hakim. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Kenapa? Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Yang kelima yaitu berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Yang keenam yaitu memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam hakim dan konsekuensinya. Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawab yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu terdakwa atau pendakwa. Jika ia melakukan melakukan tindak kezaliman, maka ancaman hukumannya adalah neraka. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya adalah hakim ada 3 macam. Yang pertama, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan ketetapannya hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Ya, selanjutnya yaitu tata cara menentukan hukuman. Jadi, orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu, terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut. Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Kemudian yang perlu ditetapkan juga, yang diperhatikan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam keadaan seperti saat marah, lapar, atau lagi tidak sehat, sedih, gembira, sakit. Nah, atau sedang menolak keburukan yang bertimpa kepadanya, atau sedang dalam kondisi sangat panas atau sangat dingin. Jadi hakim tidak boleh menentukan vonis pada pada saat-saat itu. Selanjutnya yaitu ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kita akan melakukan metode debat ya, supaya pemahaman kalian semakin meningkat. Jadi ibu akan memberikan salah satu permasalahan dan kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pro atau kelompok setuju dan kelompok kontra atau tidak setuju, dan silakan kalian mengungkapkan pendapat masing-masing dari kalian. Nah, isu yang pertama, maksudnya isu yang akan ibu berikan yaitu adalah mengenai bagaimana jika hakim di tempat banyak orang yang beranggapan bahwasanya wanita itu kayak lemah atau terlalu tidak tegas gitu. Jadi kalian akan ibu yang kelompok pertama yaitu kelompok pro itu dianggotakan oleh Feti Khairul Nikmah dan Siti Khalifah, dan kelompok kontra yaitu Ikfa Erdayanti dan Reza Ansari. Kalian dengar? Baik, Bu. Dengar, Bu. Tadi dengarlah sudah materinya, yaitu bagaimana jika hakim diduduki oleh seorang perempuan sedangkan banyak yang merasa bahwa orang perempuan itu tidak tegas. Nah, silahkan untuk kelompok pro yang pertama yaitu Feti Khairul Nikmah untuk mengangkat suara mengenai. Silakan dari kelompok pertama yaitu Feti Khairul Nikmah untuk mengangkat suara mengenai hal tersebut. Silakan Feti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Feti Khairul Nikmah, perwakilan dari tim pro
ingin menyampaikan pendapat kami mengenai bagaimana jika seorang hakim itu berasal dari kaum perempuan. Nah, menurut pendapat kami bahwasanya seorang perempuan itu dari zaman ke zaman mengalami sebuah perubahan, baik dari potensi maupun kemampuannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang perempuan bisa menduduki sebuah kursi yang dinamakan dengan hakim. Nah, tidak di, sehingga tidak sedikit kemungkinan bahwasanya wanita bisa menjadi seorang hakim. Itu menurut saya. Terima kasih kepada Peti. Selanjutnya yaitu dari kelompok kontra, silakan Iva Arianti untuk mengangkat suara mengenai hal yang telah disampaikan oleh saudara Peti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari tim kontra tidak setuju atas pernyataan dari saudari Peti mengenai kedudukan seorang hakim perempuan, di mana kami mengambil dari pendapat para ulama dan mayoritas masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa apabila hakim diduduki oleh seorang perempuan, maka ia akan cenderung menggunakan perasaan dalam mengambilkan keputusan. Dan juga akal dari seorang perempuan itu sangat terbatas, sehingga kedudukan hakim wanita ini tidak disetujui atau diragukan. Kemudian juga kami mengutip dari Al-Quran, yang mana Allah berfirman bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dinyatakan, jika hakim itu diambil dari seorang perempuan, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam peradilan Islam. Mungkin itu dari kami, tim kontra. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Iva yang telah mau mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu saudara Khalifah, yaitu dari kelompok pro. Silahkan mengangkat hal yang dari Iva. Baik, di sini Ulun akan sedikit memperkuat pendapat dari kawan Ulun tadi, tim pro, yang mana menurut kami seorang hakim apabila dari kalangan perempuan itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena dalam menentukan seorang hakim itu sudah ada syarat-syarat tertentu, yang mana diantaranya itu seorang hakim harus memiliki pengetahuan luas. Nah, hakim pada zaman sekarang ini, kenapa menurut kami juga boleh dari kalangan perempuan? Karena sebelum jadi hakim, mereka juga menempuh pendidikan yang sama dengan yang dialami oleh kaum laki-laki. Jadi menurut kami tidak ada salahnya apabila seorang hakim itu berasal dari kalangan perempuan. Sekian dari kami. Terima kasih kepada saudara Olive yang telah mau mengangkat suara. Selanjutnya yaitu dipersilakan dari perwakilan dari kelompok kontra, yaitu Reza Ansari, untuk memperkuat atau menanggapi dari perkataan saudara Khalifah. Baiklah, saya ingin menanggapi dari pernyataan dari Khalifah. Di sana juga ada syarat-syaratnya, yaitu seorang hakim itu harus bersikap netral, tidak dalam keadaan gembira, sedih, atau bahagia, senang, menangis. Nah, jadi mungkin kalau perempuan menjadi hakim itu mungkin akan membawa perasaan. Nah, di sana kan syarat-syaratnya hakim harus netral. Jadi mungkin lebih baik laki-laki yang menjadi hakim karena dia lebih bisa mengontrol emosinya kayak gitu. Simpel saja ya, tapi dapat memperkuat dari jawaban dari saudara Iva. Jadi dapat ibu simpulkan bahwasanya dari kelompok pro itu mengatakan dibolehkan. Kenapa? Karena mungkin saja perempuan mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang bisa jadi melebihi dari seorang laki-laki, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya bisa menjadikan hakim. Sedangkan dari kelompok kontra mengatakan bahwasanya perempuan itu terlalu terbawa suasana, gampang terbawa suasana. Jadi ditakutkan bahwasanya nanti dapat memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan hukum Islam, begitu. Jadi mungkin dari kelompok pro itu mengatakan bahwasanya yang dapat menjadi hakim yaitu adalah perempuan yang berintelektual tinggi dan memiliki sikap yang tegas, sehingga dia tidak terpengaruh oleh suasana hatinya ataupun terpengaruh dari omong-omongan orang lain. Seperti itu ya.
Iya, Bu. Oke, terima kasih karena kalian telah mau memberikan suara. Untuk mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, ya selalu dibukakan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mempelajari segala mata pelajaran. Amin. Untuk minggu depan Ibu mempunyai tugas, kalian mengerjakan uji kompetensi, nanti diketik, dikirim melalui dokumen lewat WA ya, paling lambat minggu depan. Mungkin itu saja, mari kita pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.